I'm in charge. Happy birthday! Whoa, I love it! I'm in! It's a really exciting mission to a place called Eagle Island! Setelah aksi heroik Red dan kawan-kawan menyelamatkan para telur dari cengkraman para babi di Angry Birds pertama, kehidupan Pulau Burung berjalan dengan damai dan harmonis. Red sang pahlawan begitu dihormati oleh masyarakat, bahkan banyak poster dirinya tersebar di seluruh pulau. Suatu hari, Red, Chuck, dan Bomb tengah berjaga di pantai. Tiba-tiba Leonard dari Pulau Babi melemparkan pai ke arah mereka. Tidak terima, Red pun membalas dengan mengirimkan saus. Jadilah mereka saling serang, seolah sedang perang makanan. All right, one! Hot sauce, please! A little bit higher. Namun di tengah keseruan itu, sebuah bola es raksasa meluncur ke arah Pulau Babi. Leonard terkejut karena dia tahu serangan ini bukan berasal dari Pulau Burung. Setelah diselidiki, ternyata bola es itu datang dari sebuah pulau misterius yang tertutup es. Red merasa kemenangan ada di tangannya setelah para babi tampak tak bisa membalas serangan lagi. Tapi tiba-tiba dia menerima surat dari Leonard yang mengajaknya berbicara. Awalnya Red mengabaikannya, namun surat terus berdatangan, berisi ajakan untuk melakukan gencatan senjata. Penduduk Pulau Burung menyambut kabar itu dengan gembira, tapi berbeda dengan Red. Dia tidak bisa menerimanya karena terlalu menikmati statusnya sebagai pahlawan. Dia takut tanpa perang, masyarakat akan melupakan dirinya seperti dulu. Chuck yang menyadari kegelisahan Red pun mengajaknya pergi ke suatu tempat. Di pinggir pantai ada 3 anak burung yang bermain peran sebagai Red dan Leonard. Namun karena tidak menemukan batu yang realistis untuk dimainkan, salah satu anak menggunakan adiknya yang masih berbentuk telur sebagai properti. Sayangnya mereka lengah dan telur itu hanyut ke laut. Sementara itu di Pulau Babi, para babi meneliti bola es tersebut. Dari hasil penelitian, mereka menemukan bahwa bola es itu dikirim oleh Zeta, pemimpin Pulau Elang, yang ternyata Zeta tinggal di tempat yang seluruhnya tertutup oleh es deh pokoknya. Ia sudah muak hidup dalam kondisi dingin, sehingga ia pun berambisi merebut Pulau Babi dan Pulau Burung untuk dijadikan tempat tinggalnya yang baru. Semua ini juga diketahui oleh Leonard berkat drone yang ia kirim untuk memata-matai. Di Pulau Burung, Chuck dan Bomb membawa Red ke acara kencan buta untuk menghiburnya. Awalnya Red menolak, tapi Chuck tetap memaksanya ikut. Di sana mereka bertemu para betina, dan Red berkenalan dengan seekor betina yang tampak pintar. Wanita itu begitu teliti, bahkan mencatat semua hal tentang Red dan menyimpulkan bahwa mereka tidak cocok. Hal ini pun memicu perdebatan sengit di antara mereka, sampai akhirnya Red kesal dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat berjalan pulang, Red menyadari bahwa poster dirinya mulai diganti dengan yang lain. Ia semakin terpuruk, merasa takut tak lagi dianggap. Setibanya di rumah, ia tampak begitu putus asa. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Leonard. Red awalnya enggan mendengarkan, tapi Leonard terus membujuknya. Leonard menjelaskan bahwa ada ancaman besar dari Pulau Elang yang akan menghancurkan Pulau Burung dan Pulau Babi. Red tidak percaya begitu saja, sampai akhirnya Leonard menunjukkan bukti berupa gambar Pulau Elang. Leonard mengajak Red bekerja sama untuk menyelamatkan pulau mereka. Setelah berpikir, Red akhirnya setuju dan mengajak Bomb serta Chuck untuk ikut dalam misi ini. Mereka juga mengajak Mike the Eagle, sang burung legendaris yang gak kenal takut. Namun saat melihat gambar Pulau Elang,
Mike the Eagle justru ketakutan. Tentu hal ini membuat Red dan yang lain curiga. Karena mereka membutuhkan seseorang yang jenius dalam tim, Chuck menyarankan adiknya yaitu Silver. Saat mereka menemui Silver, Red terkejut karena ternyata Silver adalah wanita yang ia temui di acara Kencan Buta. Awalnya Red enggan bekerja sama dengannya, tapi mau bagaimana lagi? Di sisi lain, 3 anak burung tadi berhasil menyelamatkan telur mereka. Tapi saat merasa lega karena berhasil, tiba-tiba seekor paus muncul dan membuat telur mereka tersangkut di awan. Malam harinya, Red dan tim mengadakan rapat untuk merancang rencana penyelamatan. Next! Next! I don't even know what I'm looking at. Saat foto Zeta muncul, tiba-tiba Mike the Eagle berteriak. Tapi ia pura-pura tidak mengenalnya. Red mencoba menjelaskan strategi mereka. Namun Silver yang jenius segera menyadari bahwa rencana Red kurang spesifik. Ia meminta Mike the Eagle menunjukkan peta Pulau Elang. Tapi sebelum sempat membahas lebih lanjut, sebuah bola es raksasa tiba-tiba meluncur ke arah mereka. Mereka segera berlari menuju pintu darurat. Tapi ternyata jalan itu buntu. Beruntung Mike the Eagle menggendong mereka semua dan terbang keluar. Namun karena lengah, mereka malah terjatuh dan bergelantungan di peta yang kemudian robek. Untungnya, Silver cepat berpikir dan mengikat kembali robekan itu, hingga menyelamatkan mereka semua. Gunung tempat tinggal Mike the Eagle runtuh, membuat para burung melihatnya. Sementara itu, Zeta yang mengetahui pulau burung tetap tenang setelah serangannya menjadi kesal. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan bola es berisi lava. Di Pulau Burung, Red dan timnya bergegas menjalankan misi mereka. Red meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu mengungsi karena ia akan melindungi mereka. Kemudian mereka berangkat menggunakan kapal selam milik Leonard. Namun sebelum masuk, Red sempat ragu apakah dia benar-benar bisa menjadi pahlawan mereka. Tapi ia akhirnya menguatkan hati dan melanjutkan perjalanan. Di dalam kapal, Leonard memperkenalkan pakar peralatan bernama Gary. Tanpa basa-basi, Gary langsung nunjukin peralatan yang dia punya. Di situ banyak sekali peralatan, mulai dari semprotan tembus pandang untuk selamanya, cairan anti api, dan lainnya. Kemudian alat yang paling penting adalah alat pendeteksi elang, di mana alat ini akan berbunyi tanpa henti ketika ada elang. Red yang kesal mau menghancurkan barang itu, untungnya sempet dibenerin sama Silver. Silver juga coba ngasih tahu Red untuk bisa apresiasi timnya dan lebih menunjukkan rasa support ke teman-temannya. Di sisi lain, 3 burung cilik yang masih coba ambil telurnya memiliki ide. Dia niup salah satu temannya menjadi balon mengambang. Tapi malah kelewatan dong sampai mereka keluar angkasa. Untung aja ada satelit yang ngebuka tali dan bikin mereka jatuh ke bumi lagi. Mereka yang terpental ke pohon kelapa bikin mereka bisa ngambil telurnya. Tapi masalah nggak berhenti. Telur yang jatuh malah gelinding ke ular. Di sisi lain, Red dan yang lain sudah sampai di Pulau Elang dengan penuh gaya. Malah jatuh mereka karena kepleset. Namun Mike the Eagle yang kelihatan ketakutan dan ragu akhirnya jujur kalau Zeta itu adalah mantan tunangannya. Dia pun sedikit menceritakan masa lalunya dengan Zeta. Jadi dia bertemu Zeta di sekolah dan Zeta adalah cinta pertamanya. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, semua terlihat indah sampai mereka memutuskan untuk bertunangan. Tapi karena mental Mike the Eagle yang belum siap untuk tunangan membuat dia tidak datang ke acaranya dan meninggalkan Zeta. Mike the Eagle mengakui kalau dia itu pengecut dan ini semua adalah salahnya. Karena tindakan Zeta sekarang mungkin karena rasa sakit hati hingga Mike the Eagle pun meninggalkan kelompok Red. Di sisi lain, para burung cilik sudah bisa mengambil telur dari ular tadi. Balik lagi ke Red dan yang lainnya. Teman-temannya yang ternyata menyiapkan penyamaran tanpa sepengetahuan Red membuat dia insecure. Dia pun menolak cara ini dan mutusin jalan sendirian dengan caranya. Silver yang melihat Red memutuskan untuk berpisah juga dari kelompok untuk nemenin Red.
Mereka berdua pun langsung pergi memanjat cerobong gunung itu. Leonard dan sisanya juga memulai penyamaran dengan menggunakan kostum. Mereka yang berpura-pura kalau telat datang kerja ke Sapam awalnya membuat penjaga curiga. Tapi tanpa diduga, penjaga malah ngira kalau mereka itu pegawai baru. Dan dia pun diizinkan masuk oleh penjaga. Saking senengnya pas di dalam mereka joget-joget. Padahal ada penjaga yang lihat. Tapi malah ditiru juga sama penjaganya. Red dan Silver yang sudah sampai atas langsung nyusun rencana dan berniat untuk memotong kabel listriknya. Tapi dengan kemampuan analisis Silver, dia coba ngingetin Red kalau talinya nggak cukup. Tapi Red tetap bersikeras untuk meloncat. Berhubung Silver nggak mau ngikutin Red loncat, bener aja talinya nggak cukup. Red yang masih sok-sokan bisa, coba ngayun ke seberang. Tapi nggak bisa-bisa juga. Sampai akhirnya mau nggak mau dia minta tolong ke Silver. Berhubung bulu Red ada yang jatuh, Silver langsung coba ambil bulunya. Ternyata Red udah di bawah. Red langsung potong kabel yang padahal itu kabel microwave. Dan karena hal tersebut, mereka berdua ketahuan dan ditangkap oleh penjaga. Leonard yang lagi coba buka pintu nggak bisa masuk karena nggak punya kartu akses. Nggak lama ada penjaga yang punya kartu akses mau ke toilet. Mereka pun ngikutin penjaganya ke sana. Di dalam toilet, mereka coba ngambil kartunya dengan pura-pura pipis di sampingnya kan. Penjaga yang risih langsung pergi. Chuck yang panik akhirnya narik kartunya sampai kepental ke penjaganya. Di sisi lain trio cilik kita ceritanya udah sampai daratan. Girang kan mereka? Tapi ternyata itu adalah Pulau Babi. Leonard dan yang lainnya udah bisa masuk ke ruang utama. Chuck yang rusuh di dalam bikin kostumnya gerak gak jelas dan dicurigain sama penjaga. Tapi karena penjaganya malah joget juga, jadi deh mereka adu dance. Chuck yang lihat kalau Red dan Silver ditangkap membuat dia panik dan genjot kostumnya cepet sampai dia ngerusak kostumnya sendiri. Mereka yang panik langsung mundur dengan teratur selagi para penjaga masih pada goyang. Zeta yang mengira Red dan Silver adalah pasangan bilang kalau nggak ada yang bisa menghentikan dia. Zeta juga bilang kalau laki-laki itu sok bisa sendiri, persis banget sama sifat Red. Dia juga bilang kalau pengen nyingkirin penduduk dan kuasain Pulau Burung serta Pulau Babi buat jadi pulau pribadinya. Lalu Zeta pun langsung instruksiin bawahannya untuk meluncurkan senjatanya. Pulau Babi mulai kena serangan, begitu juga Pulau Burung. Zeta juga menyayangkan kenapa mereka nggak evakuasi diri dari pulau itu. Red yang sadar kalau dia yang nyuruh penduduk untuk nggak evakuasi diri bikin dia jadi merasa bersalah. Mike the Eagle yang sudah sampai di tempatnya nggak sengaja lihat foto dia dulu sama Zeta dan membuat dia merenung. Balik ke Red, dia begitu merasa bersalah. Dia menyesali kenapa dia begitu egois hingga dia akhirnya mengakui ke Silver kalau dia takut tidak diakui lagi. Mendengar hal tersebut, Silver langsung dapat ide tuh buat lepas balonnya pakai rambut. Di sisi lain, Zeta langsung nyuruh aktifin mesinnya yang aktif dalam waktu 10 menit. Leonard dan lainnya juga udah bisa ketemu sama Red dan Silver. Setelah itu karena waktu yang udah mepet, teman-temannya nanya ke Red mereka harus apa. Cuma di sini Red nggak egois lagi dan nyuruh Silver untuk membuat rencana. Silver pun akhirnya ngejelasin rencana mereka dan membagi tugas. Bom sebagai pengalih perhatian penjaga, Chuck yang matiin CCTV, dia dan Red yang masuk ke bola es, dan Leonard yang harus narik tuas supaya bolanya bisa jatuh ke alat itu. Gak pakai lama mereka pun memulai rencananya. Chuck yang matiin kamera CCTV, Bom yang mulai ngalihin rencana mereka dengan ngajak penjaga ke kafe, hingga Leonard dan asistennya yang juga mulai ketuas dengan baju mereka. Asisten Zeta yang sadar kalau Red dan Silver hilang langsung lapor ke Zeta. Dia pun nyuruh semua penjaga untuk mencari Red dan Silver. Hal itu membuat para penjaga yang sama Bom langsung balik ke markas. Red dan Silver juga berhasil loncat ke dalam bola esnya. All downhill from here. We're gonna get all our steps in today. Leonard dan yang lain juga nemuin masalah karena Gary nggak sengaja ketabrak bola.
Dia pun berinisiatif narik ke tuas pakai handphone milik asistennya. Tapi sayang, tuasnya malah patah, yang mana masalah makin gede. Red dan Silver juga sudah hampir sampai ke tempat posisi tuas. Leonard akhirnya punya ide dengan make alat pendeteksi elang. Dia akhirnya minta tolong ke Chuck buat ambilin itu. Tapi Chuck yang kepleset bikin tasnya mental. Sontak Leonard yang lihat itu langsung ngambil tasnya. Lalu dioper ke asistennya dan... sayang banget, mereka nggak bisa menghancurkan mesin. Terus saat Zeta mau mencet tombol, tiba-tiba Mighty Eagle datang. Dia langsung meminta maaf dan memohon ke Zeta. Selagi Mighty Eagle memohon, Silver punya ide buat make benang. Dia pun langsung menyuruh Chuck. Zeta yang masih ngomong mengakui kalau yang kita kira selama ini asisten Zeta ternyata adalah anak dari dirinya dan Mighty Eagle. Kemudian dia pun langsung memencet tombolnya. Rencana mereka berhasil, tapi benangnya ada yang putus. Tiba-tiba ada 3 bayi cilik kita yang nahan tali putus itu. Para bayi babi juga ikut bantuin. Sampai akhirnya bola es itu balik ke alat dan bikin tempat itu hancur. Zeta yang udah sadar begitu menyesal karena anaknya ketindihan barang. Tapi tiba-tiba besi itu keangkat dan ada Mighty Eagle yang menyelamatkan anaknya. Anaknya juga udah sadar dan minta buat tinggal bareng sama Mighty Eagle. Sontak Mighty Eagle langsung nunjukin tato mereka dulu buat merayu Zeta. Selang waktu berlalu, Zeta dan Mighty Eagle akhirnya menikah dengan disaksikan oleh para burung dan babi. Setelah itu semua orang memuji Red karena berhasil menjadi pahlawan lagi. Tapi di sini Red nggak egois. Dia bilang kalau dia nggak mungkin bisa ngelakuin ini semua tanpa bantuan dari teman-temannya, juga para bayi burung. Hingga Red pun membuat ukiran dirinya dan teman-temannya di gunung. Pesta dimulai, semua bahagia. Red dan Silver juga menghabiskan waktu bersama di gunung. Setelah itu telur yang udah menetas bikin kaget burung cilik kita. Karena ternyata yang netas itu ular. Ibu ular juga kebingungan datang ke rumahnya. Akhirnya mereka berterbaik deh. Tapi pas mereka meleng, adiknya malah hilang lagi. Bye-bye.